Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan modul 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Saya Marsha SSI MPD, bertugas di SMP Negeri 2 Watampone, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Mone. Sebagai ibu fasilitator saya adalah Ibu Haji Iis Sukaisi, SPD MPD, dan ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Reskiana SPD. Di tugas ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Bapak Ibu guru hebat, refleksi pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya mulai mengenal dan memahami filosofi pendidikan menurut Bapak KHD, bahwa pendidikan untuk memanusiakan manusia dan menuntun anak dengan sistem AMO dengan menerapkan prinsip patrap birokah, yaitu ing ngarso song tulado, ing madya mamuntarsa, dan muri handaya, juga membayarkan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, pendidikan juga yang akan membantu murid untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya untuk mencapai tujuan pendidikan sejati, yaitu memerdekakan manusia. Momen yang paling mencerahkan saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah guru penggerak harus mengenali dan memahami nilai yang ada pada dirinya, sehingga mampu memahami kebutuhan murid dan menuntunnya sesuai dengan tahapan usianya. Sebagai pendidik, kita harus menuntun anak untuk memilih jalan kodrat dan menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak itu harus berpikir strategis untuk menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Momen yang paling menantang saya dalam pembelajaran modul 1.1 adalah pada saat melakukan aksi nyata modul ini yang merupakan penerapan dari filosofi pendidikan KHD. Sedangkan untuk modul 1.2 mempelajari nilai dan peran guru penggerak baik melalui LMS, membuat rancangan kegiatan sebagai penerapan nilai dan peran guru penggerak di sekolah, eksplorasi dan elaborasi konsep. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah filosofi KHD mengajarkan bahwa pendidikan adalah menghamba pada murid, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode mengajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan murid. Sehingga sudah semestinya lah murid diberi ruang kebebasan untuk mengeksplorasi potensi diri secara kreatif dan didukung penuh oleh guru sebagai fasilitator dalam menuntun proses pengekspresian potensi murid, sehingga peran guru penggerak pemimpin pelajaran dapat segera terwujud. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, model refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang murid dalam ruang yang gelap gulita, yang butuh lilin sebagai sumber penerangan. Artinya bahwa sebagai guru,
saya masih sangat perlu belajar bagaimana membelajarkan murid sesuai kebutuhannya melalui nilai dan peran guru penggerak. Banyak hal yang sangat perlu saya benahi, terutama mindset saya kepada murid selama ini. Saya merasa sangat bersalah karena hanya fokus terhadap ketuntasan materi sesuai tuntutan kurikulum, dengan tanpa mengindahkan profil, minat, maupun karakteristik murid. Proses pembelajaran yang saya lakukan itu sama sekali tidak berpihak pada murid, terkesan memaksakan kehendak kepada mereka, karena pembelajaran berpusat pada guru dengan menggunakan metode dan strategi yang tidak variatif dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran yang seragam. Olehnya itu, sebagai agen transformasi pendidikan, saya harus banyak belajar, dan belajar. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Model yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya melakukan pembelajaran berpusat pada guru atau center teacher. Proses pembelajaran pun tidak berdasarkan kebutuhan murid. Saya sering menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang monoton, sehingga tentu saja membuat peserta didik menjadi boring. Penggunaan media yang kurang bervariasi, juga penilaian yang saya lakukan berorientasi pada ketuntasan KKD. Setelah momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran murid itu harus berpusat pada mereka atau student centered. Proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid sehingga mampu membelajarkan murid sesuai profil, minat, dan karakteristik murid. Juga harus menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Selain itu, menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Dan saya juga akan memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Model yang terakhir adalah penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dan sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: pertama, mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid berbasis pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, tentu saja saya harus aktif mengikuti berbagai macam diklat baik secara offline maupun online. Yang ketiga adalah membangun ruang diskusi positif dengan berkolaborasi bersama teman sejawat, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi pembelajaran dan menjadikan hasil refleksi sebagai bahan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir adalah berusaha menciptakan inovasi dalam pembelajaran, baik metode, strategi, maupun media pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya. Syukron atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.